Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang weton idu geni atau ludah api, atau sering kita sebut dengan si pait lidah. Tapi sebelum kita membahas weton ini, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu weton dan bagaimana prinsip kerjanya. Weton merupakan penanggalan atau perhitungan hari lahir seseorang yang sering digunakan sebagai patokan untuk merujuk ramalan tertentu. Perhitungannya sendiri berdasarkan angka atau neptu dari hari lahir ditambah dengan angka atau neptu dari pasaran ketika dia lahir. Weton sendiri bukan merupakan ilmu metafisik atau ilmu ramal, melainkan termasuk dalam ilmu titen. Ilmu titen itu kurang lebih pengertiannya itu ilmu tradisional Jawa yang berupa kepekaan terhadap tanda-tanda atau ciri-ciri alam. Ilmu titen biasanya digunakan untuk membaca segala gejala-gejala alam yang mendahului datangnya bencana. Ilmu titen bukan ilmu yang bersifat saintifik atau metafisik, melainkan berupa kumpulan pengamatan yang berulang-ulang. Seperti misalnya seseorang yang lahir pada hari Selasa Kliwon. Dalam weton Jawa sudah didapati kumpulan data berdasarkan banyaknya orang yang lahir pada hari tersebut. Misal, dari 1000 orang yang lahir pada Selasa Kliwon, didapati 990-an data watak dan sifat serta beberapa hal yang menyertainya itu sama atau mirip. Maka bisa dikatakan orang yang lahir pada hari itu mempunyai watak yang seperti yang sudah didapat datanya, meskipun tidak 100% sama, dikarenakan perhitungannya merupakan probabilitas atau kemungkinan yang cenderung lebih banyak terjadi. Nah, setelah kita memahami dasar weton, maka sekarang kita akan membahas tentang beberapa weton yang terlahir dengan julukan idu geni atau ludah api dalam bahasa Indonesia, atau sering kita sebut sebagai si pait lidah. Weton idu geni atau si pait lidah adalah ketika orang itu berucap lalu kejadian, seperti misalnya menyupai orang lain. Idu geni kebalikan dengan sabdo tadi, tetapi pada intinya sama baik buruk yang sudah keluar dari dalam mulut atau dari perkataannya tidak bisa ditarik kembali. Sebelum menghitung weton idu geni, kita pahami dulu jumlah neptu dan hari dan pasarannya, serta faktor pembagi untuk menentukan jenis idu geni yang seperti apa yang terkandung dalam beberapa weton yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya kita akan membahas neptu dari hari dan pasaran. Ini seperti yang ada di tabel. Hari Ahad atau Minggu punya nilai neptu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Sedangkan neptu pasaran sendiri terdiri dari Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, dan Kliwon sendiri 8. Nah, dari beberapa weton idu geni atau si pait lidah ini, kita akan hitung nanti dengan faktor pembagi 5 menurut Primbon Jawa, yang dari kelima itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, 5 perhitungan maksud saya. Yang pertama Sri, kedua Rezeki, yang ketiga Gedong, keempat Loro, kelima Pati. Nah, sekarang kita akan memulai membahas tentang beberapa weton
yang termasuk dalam itu geni. Weton yang termasuk itu geni itu ada kurang lebih 12 weton. Yang pertama weton Senin Pon. Mari kita coba hitung Senin Pon. Senin dapat nilai 4. Senin Pon. Senin dapat nilai 4 ditambah Pon dapat nilai 7. Ini kalau dijumlah berarti jumlahnya 11. 11 dibagi 5 itu ketemu 2, sisa 1. Nah 1 itu termasuk ke rezeki. Weton itu geni yang kedua adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu punya nilai 6 ditambah Kliwon 8. Totalnya 6 tambah 8 14. 14 dibagi faktor pembagi 5. Ini kembali ke sini, faktor pembaginya 5. Ketemunya 5, 10. Sisanya ada berapa? 5, 10. Sisa 4. 14 bagi 5 kan 2. Ada 10, sisanya 4. Maksudnya ini, loro. Weton yang ketiga adalah Kamis Legi. Kamis punya nilai 8 tambah Legi punya nilai 5. Jadinya total 13 dibagi 5, sisanya 13 bagi 5, sisanya 3. Masuknya ke gedong. Weton itu geni yang selanjutnya adalah weton Rabu Kliwon. Rabu Kliwon punya nilai 7 tambah Kliwon 8. Totalnya kalau ditambah 15. 15 bagi 5 ini bukannya habis, tapi sisanya 5. 15 bagi 5 kan 3, hasilnya 0. Itu nggak bisa. Menurut perhitungannya 15 bagi 5 itu sisa 15 bagi 5 itu ada 2, hasilnya 10, sisa 5. Masuknya ke angka 5, nolnya masuknya angka 5. Jadi masuknya mati. Setelah Rabu Kliwon, Rabu Pon. Rabu Pon itu mulai nilai 7 tambah Pon 7. Totalnya 14 dibagi 5. Ini sama kayak gini, masuknya 4. Loro. Weton itu geni yang selanjutnya yang termasuk dalam weton itu geni adalah Sabtu Legi. Sabtu Legi mempunyai nilai Sabtu 9 tambah Legi 5. Totalnya 14 bagi 5 sama 4 juga. Nanti akan saya jelaskan maksudnya Sri, rezeki, gedong, loro, dan pati itu maksudnya apa. Kita hitung dulu. Setelah Sabtu Legi adalah Sabtu Pon. Sabtu 9 tambah Pon 7. Totalnya 16. 16 dibagi 5, sisa 1. Kan 15. 16 dikurang 15 kan 1. Setelah Sabtu Pon ada Kamis Kliwon. Kamis Kliwon. Kamis nilainya 8 tambah Kliwon nilainya 8. Total 16 dibagi 5, sisa 1. Setelah Kamis Kliwon ada Jumat Pon. Jumat Pon. Jumat itu nilainya 6 tambah Pon itu nilainya 7. Total 13 bagi 5, sisa 3. Setelah Jumat Pon kita tulis di sini ya. Ada Kamis Pon. Kamis Pon. Kamis itu nilainya 8 tambah Pon itu nilainya 7. 8 tambah 7 15 bagi 5, sisa 5. Setelah Kamis Pon adalah Selasa Pon. Selasa Pon itu punya nilai Selasa 3 tambah Pon 7. 10 bagi 5, sisa 5. Setelah Selasa Pon
weton kelahiran yang termasuk itu geni yang terakhir adalah Minggu Pon. Minggu Pon atau Ahad Pon. Minggu itu nilainya 5, Pon itu nilainya 7. 5 tambah 7 ada 12, dibagi 5 sisa 2. Nah, setelah kita dapat beberapa nilai weton tersebut, jadi 12 weton ini termasuk weton itu geni semua. Jadi selain dari weton ini tidak termasuk. Yang termasuk ini Senin Pon, Jumat Kliwon, Kamis Legi, Rabu Kliwon, Rabu Pon, Sabtu Legi, Sabtu Pon, Kamis Kliwon, Jumat Pon, Kamis Pon, Selasa Pon, dan Minggu Pon. Ada 12 totalnya. Nah, saya akan jelaskan maksud dari hasilnya 1, 4, 3, 5, 4 dan seterusnya ini. Maksudnya gini, yang kelahiran Senin Pon mempunyai weton itu geni dengan hasil perhitungan 1, maksudnya ke Sri. Sri itu artinya, kalau dalam bahasa Jawa artinya ratu atau raja. Itu faktor tertinggi dalam 5 perhitungan ini. Maksudnya, setiap orang yang kelahiran Senin Pon berucap, jika ia benar-benar berucap dalam hati, itu seperti sabdo dadi nantinya. Jadi ketika ia berucap sesuatu, misal gini, Nger, kamu suatu saat besok bakal jadi gubernur gitu. Nah, itu bakal kejadian itu. Itu hati-hati yang watak Senin Pon. Setiap yang berucap, insya Allah suatu ketika akan benar-benar terlaksana. Yang Jumat Kliwon juga termasuk dalam itu geni, mempunyai nilai faktor 4. 4 itu masuknya ke loro. Loro itu artinya sakit. Jadi hati-hati kalau menyakiti orang yang punya weton Jumat Kliwon. Jika dia sudah terlanjur tersakiti, maka ketika dia berucap atau menyumpahi seseorang akan benar-benar terjadi. Jadi yang punya kelahiran Jumat Kliwon juga harus hati-hati dalam berucap. Begitu pula saat dia berjanji atau dia bersumpah untuk bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ketika dia sudah keloro-loro atau sudah sangat tersakiti, bisa saja itu terkabul. Yang ketiga Kemis Legi. Kemis Legi itu punya faktor pembagi totalnya 3. 3 itu masuknya ke gedong. Gedong itu maksudnya gini, misal dia mempunyai cita-cita atau dia mempunyai harapan gitu, setiap omongannya itu seperti orang gedongan gitu, seperti priayi atau pembesar. Dan kebanyakan orang yang kelahiran Kemis Legi itu mempunyai jiwa-jiwa orang besar. Orang besar di sini dalam artian orang yang berpengaruh atau berpangkat. Sama saja ketika dia berucap, apalagi ucapannya tentang kebaikan atau tentang harapan yang besar, harapan besar gitu, impian yang besar, itu bisa sering terjadi. Yang keempat Rabu Kliwon itu masuknya ke 5. 5 itu pati. Ya, ini sangat berbahaya. Ketika ia sangat tersakiti dan dia menyumpahi seseorang agar seseorang itu misal, dia kok kebangetan sama aku, tak sumpahin dia nanti kecelakaan gitu, bisa kejadian itu kecelakaan sampai meninggal, itu bahaya sekali. Itu yang kelahiran Rabu Kliwon. Selain Rabu Kliwon yang totalnya 5 itu ada Kamis Pon dan Selasa Pon juga. Itu hati-hati kalau menyumpahi seseorang. Yang disumpahi, kalau disumpahi mati bisa mati beneran ini. Yang Rabu Pon, Sabtu Legi itu masuknya ke loro, sama kayak Jumat Kliwon. Yang Sabtu Pon dan Senin Pon itu sama, masuknya ke Sri. Jadi seperti bukan itu geni tapi sabdo dadi itu masuknya. Kamis Kliwon juga sama, Sri. Jumat Pon sama kayak Kamis lagi, masuknya ke gedong.
Jadi tiap omongannya, tiap bicaranya itu seperti priayi, harapannya besar, cita-citanya mulia. Yang minggu pon, yang faktor pembaginya sisa 2 itu masuknya rezeki. Nah, rezeki di sini misal gitu, dia berusaha walaupun tidak bersusah payah, tetap aja namanya rezeki. Setiap dia bicara atau dia bercita-cita sering menjadi rezeki buat dia sendiri. Jadi seperti tipe-tipe pembicara, ahli dalam bicara gitu. Jadi setiap omongannya itu dipercaya orang. Rezeki kan bukan berarti harus berupa harta. Jadi setiap omongannya itu bisa saja dipercaya orang, diikuti orang gitu. Jadi mudah untuk mempengaruhi orang lewat gaya bicaranya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada 12 weton itu geni yang diharapkan hati-hati dalam berucap lah, apalagi berucap yang buruk pada orang lain. Lebih baiknya kita sabar jika ada seseorang yang membuat hati kita susah apa luka gitu. Jika berujar hal baik itu sangat dianjurkan. Ya, kiranya cukup sekian dulu pembahasan dari saya tentang weton itu geni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.